Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila F dengan NIM 3211911032. Saya dari kelas B reguler pagi, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi esterifikasi fenol pembuatan aspirin. Langsung saja ya teman-teman. Nah, pertama-tama, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester, di mana direaksikannya asam karboksilat dan turunannya dengan alkohol. Persamaan reaksi umumnya sebagai berikut. Ini dia adalah asam karboksilat atau turunan asam karboksilat yang memiliki gugus COOH ditambah dengan alkohol yang memiliki gugus OH, ditambahkan dengan katalis, membentuk ester yang memiliki gugus COOR dan H2O. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya bukan, apa sih aspirin itu? Kenapa kita membuat aspirin? Aspirin atau asam asetil salisilat merupakan turunan dari asam salisilat yang diperoleh dengan cara esterifikasi pada gugus hidroksifenolat. Di bidang kedokteran, aspirin digunakan sebagai analgesik. Sebagai analgesik, aspirin termasuk ke dalam golongan non-narkotik, yaitu kelompok obat penghilang rasa nyeri di mana pasiennya tetap dalam kondisi kesadaran penuh. Contoh obat yang termasuk kelompok analgesik. Di antaranya adalah asam asetil salisilat atau aspirin, etoksiacetanilida atau ferasetin, dan ester etil dari asam p-amino benzoat. Pada percobaan ini, prinsipnya adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan reaksi esterifikasi gugus hidroksifenol dari asam salisilat dengan gugus asetil pada anhidrida asetat dengan katalis asam. Yang kedua, berdasarkan metode filtrasi, yaitu pemisahan kimia berdasarkan pemisahan zat padat dari cairannya dengan menggunakan penyaring. Adapun tujuan dari percobaan itu yang pertama adalah untuk memahami reaksi esterifikasi pada gugus hidroksifenolat. Yang kedua adalah untuk memahami sintesis dan teknik pemisahan dan pemurnian senyawa organik. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada saat percobaan. Alat yang dipergunakan ada tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, Erlenmeyer 50 ml, batang pengaduk, spatula, mortar dan alu, alat penentu titik leleh, pipa kapiler, pembakar spiritus, gelas ukur 5 dan 10 ml, gelas kimia 50 dan 100 ml, botol semprot. Adapun bahan yang dipergunakan adalah yang pertama adalah asam salisilat, yang kedua anhidrida asetat, yang ketiga H2SO4 pekat, dan yang keempat adalah etanol, serta yang kelima adalah larutan FeCl3 1%. Berikut adalah percobaan praktikum reaksi esterifikasi pembuatan aspirin dari fenol. Pertama-tama memanaskan aqueous terlebih dahulu, yaitu untuk mempercepat reaksi. Lalu timbang 1 gram asam salisilat. Asam salisilat di sini digunakan sebagai fenol karena memiliki gugus OH. Lalu tambahkan 2 ml larutan anhidrida asetat. Larutan anhidrida asetat adalah turunan dari asam karboksilat, juga sebagai penyedia gugus asetil. Lalu ditambahkan 6 tetes asam sulfat. Asam sulfat di sini berfungsi sebagai katalis dan guncangkan. Lalu tabung reaksi diletakkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas. Tujuannya adalah untuk mempercepat reaksi.
Larutan didinginkan dalam es yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan kristal. Kertas saring ditimbang, lalu dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara kristal dan filtratnya. Dikarenakan aspirin belum murni, maka dilakukan rekristalisasi, yaitu pemurnian dengan cara pembentukan kristal kembali, dengan cara melarutkan kristal dalam 4 mili etanol dan 14 mili aquades panas. Digunakan etanol untuk melarutkan kristal, karena aspirin larut dalam etanol. Kemudian disaring untuk memisahkan campuran padatan dan cairan melalui medium penyaring dan didinginkan untuk membentuk kristal kembali. Kristal yang didapatkan dikeringkan lalu ditimbang dan kita tentukan titik leleh kristal tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah reaksi yang terjadi, di mana asam salisilat ditambah anhidrida asam asetat dengan katalis H2SO4 akan menghasilkan aspirin dan asam asetat. Asam asetat di sini sebagai hasil samping. Asam asetat dapat bereaksi lagi dengan asam salisilat membentuk aspirin. Dapat dikatakan, reaksi akan berhenti jika asam salisilat habis bereaksi dengan H2SO4 sebagai katalis, di mana asam salisilat ini gugus H pada asam salisilat dan gugus CH3COO pada anhidrida asam asetat akan membentuk aspirin. Selanjutnya, untuk menguji kemurnian aspirin diuji dengan FeCl3. FeCl3 dan asam salisilat akan memberikan warna ungu. Kenapa? Karena akan terbentuk senyawa kompleks dari Fe3 plus dengan fenol, di mana reaksi sebagai berikut, yaitu asam salisilat ditambah Fe3 plus menjadi senyawa kompleks yang berwarna ungu. Di sini juga teman-teman, setelah diuji ternyata si aspirin itu memberikan warna ungu, karena itu artinya aspirin tidak murni atau masih ada sedikit sisa dari asam salisilat. Begitu teman-teman. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu dihasilkan berat aspirin sebelum dan sesudah rekristalisasi berturut-turut sebesar 0,55 gram dan 0,21 gram, serta rendemen hasilnya sebesar 42,40% dan 16,19%, serta titik lelehnya adalah 75-98 derajat Celcius dan 82,82 hingga 120 derajat Celcius. Yang kedua yaitu setelah diuji dengan menghasilkan warna ungu yang menandakan aspirin belum murni karena masih mengandung asam salisilat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam
proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.